Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bitaqwa hayyul muslimun haitsu qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpahan nikmat serta pertolongannya. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang cerah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kita bisa hadir, untuk kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita sembari menunggu datangnya Isya, kita insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melanjutkan mengkaji kitab Nihayatul Alam, kitab yang berisikan tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga yang terus akan terjadi sampai nanti muncul tanda-tanda kiamat yang besar, yang itu menjadi semakin dekatnya datangnya hari kiamat. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang mulia ini kita mengambil poin yang ke-33, apa yang ditulis oleh sahibul kitab Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi dalam kitab Nihayatul Alam, di antara tanda kiamat yang nomor 33, yaitu kata beliau tahwinul amin wa'timanul khain. Apa itu? Kata beliau hafidhuhullah, yaitu orang yang amanah dianggap khianat, sedang orang yang khianat diberi amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata muallif, dan nanti insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan tambah keterangan dengan keterangan yang lainnya, mudah-mudahan semakin melengkapi dan menambah ilmu kita tentang masalah ini. Kata muallif, wa hadza min alamati sa'ah. Ini merupakan termasuk di antara tanda kiamat. Wa qad taqaddama anna min alamatiha. Sungguh telah kita terangkan, kata beliau, pernah kita menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat bahwasanya amanah itu akan diangkat. Kemudian kata beliau, dan suatu perkara itu akan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, sehingga datanglah kehancurannya. Kemudian kata beliau, sekarang kita akan masuk meneruskan hal tersebut, yaitu apa? Orang yang amanah dianggap khianat, dan orang yang khianat kok malah diberi amanah. Maka beliau menyebutkan yaitu orang-orang yang suka berdusta, termasuk
Orang-orang yang mempunyai sifat khianat itu siapa? Orang-orang munafik. Maka banyak mereka mendapatkan amanah. Maka beliau membawakan sebuah dalil yang disebutkan hadisnya telah lalu ya, bahwasanya Nabi SAW pernah menyebutkan walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la taqumus saah, kiamat tidak akan terjadi hatta, sehingga, kemudian beliau menyebutkan wa dzakara minha wa yukhawwinul amin wa yu'tamanul khain, yaitu orang yang amanah dianggap khianat dan orang yang khianat diberi amanah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus memahami bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sudah pernah menyebutkan bahwasannya ya, orang-orang yang mempunyai sifat baik, termasuk orang yang amanah, maka akan dituduh menjadi orang yang khianat. Kebalikannya, orang yang khianat, orang yang bermuka dua misalkan, maka diberi amanah. Nabi SAW mengingatkan hal ini dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar ya. Kata sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu an, kata beliau, ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanatalah waladzina liman la ahdalah. Subhanallah. Kata sahabat Anas ibni Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya berkhutbah yang mana suatu hari berisi dengan ungkapan la imana liman la amanatalah, tidak dianggap beriman dengan iman yang sempurna. Apa itu? Liman la amanatalah, bagi orang yang tidak mempunyai atau memiliki sifat amanah. Kemudian waladzina liman la ahdalah, tidak dianggap sempurna agamanya seseorang bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan sebuah ungkapan yang menegaskan bahwasanya sifat amanah itu hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Sifat menempati janji dan memenuhi janji juga hendaknya diberikan atau disifati atau tersifati seorang muslim padanya. Sehingga ketika ada seorang muslim yang diberi amanah, kemudian dia tidak bisa mengemban amanah tersebut, maka iman orang tersebut belum sempurna. La imana liman la amanatalah, kata Nabi. Tidak dianggap beriman bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Waladzina liman la ahdalah, dan tidak dianggap mempunyai agama yang sempurna bagi orang yang tidak memenuhi janji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh sahabat Imran ibni Husain, Nabi SAW, hadisnya adalah hadis yang sahih, pernah menyebutkan khairukum qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Kemudian Nabi pernah menyebutkan thumma yakunu ba'dahum, kemudian setelah mereka, setelah generasi-generasi yang terbaik di atas, kaumun, akan muncul suatu kaum, akan muncul sekelompok manusia,
yashhaduna wala yustashhadun. Subhanallah. Setelah generasi yang terbaik akan muncul sekelompok manusia yang mereka itu bersaksi tapi tidak diterima persaksiannya. Wa yakhununa wala yu'tamun. Wa yakhununa wala yu'tamanun. Afwan. Kemudian mereka itu berkhianat dan tidak amanah. Wayang duruna wala yufun. Mereka juga bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Wayadharu fihi musliman. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak pada mereka kegemukan karena banyaknya makan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat orang-orang yang gemuk karena banyak makan. Hati-hati ini. Jangan-jangan terkena sifat ini. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah golonganku, maksudnya generasiku. Setelah itu generasi berikutnya. Setelah itu generasi berikutnya. Kemudian akan muncul sekelompok manusia. Berarti kalau kita lihat dari rentetan hadis ini kan setelah generasi tabi'ut tabi'in. Apalagi generasi sekarang. Apa mereka? Yushhaduna wala yustashhadun. Mereka bersaksi tapi persaksiannya enggak diterima. Mereka wa yakhununa wala yu'tamanun. Mereka itu berkhianat dan tidak amanah. Wa yangduruna wala yufun. Dan mereka itu apa? Bernadar dan enggak menunaikan nadarnya. Wa yadharu fihim. Dan nampak pada diri mereka aswiman, kegemukan karena banyak makan nih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu wallahu a'lam bissawab, semakin manusia jauh dari zaman kenabian, zaman sahabat, zaman tabi'ut tabi'in dan orang-orang salafun saleh, maka tentu sifat-sifat yang buruk pun semakin banyak melekat pada diri kelompok tersebut, generasi tersebut. Apalagi generasi-generasi sekarang. Ya, orang-orang yang amanah dengan apa yang dia bawa, yang dia pikul, itu sangat sedikit dibanding orang yang khianat. Orang-orang yang jujur dibanding dengan orang-orang yang gak jujur, banyak mana? Insya Allah nggak jujur. Meskipun janjinya janji sumpah setia atau mungkin sumpah jabatan, ya, tapi hanya sekedar sumpah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali di hadis yang pertama yang di sini tadi kita sebutkan, seorang muslim yang imannya sempurna memang hendaknya mensifati dirinya dengan sifat apa? Sifat amanah dan juga menunaikan janji ketika dia berjanji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat amanah inilah di antara sifatnya orang beriman. Nah, kebalikannya, ketika sifat tidak amanah pada diri seseorang, maka sebenarnya dia telah terjangkiti salah satu sifatnya orang munafik. Dari generasi ke generasi orang-orang munafik senantiasa ada. Jika di zaman Nabi SAW, maka sahabat Hudzaifah ibni Yaman, orang yang banyak mengetahui orang-orang munafik, karena memang beliau adalah seorang sahabat yang pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW secara khusus siapa-siapa saja orang-orang munafik, yang mana ketuanya, gengnya siapa? Orang munafik, Pak Toha? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, Pak. Namanya. Tapi dia gembong munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafik kita lihat sholat bersama Rasul, ngaji bersama Rasul, mendengarkan khutbah bersama Rasul. Mereka tapi mempunyai sifat munafik. Padahal yang dilihat adalah utusan Allah, yang mengajak adalah utusan Allah, yang didakwakan
ya, dakwah Rasul sangat luar biasa baiknya, tapi ada pada diri mereka sifat pengingkaran dengan Islam. Apalagi kalau seandainya hanya ustadz-ustadz yang level Indonesia, ya, pasti ada juga orang-orang yang bermajelis yang masih mempunyai sifat-sifat munafik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha agar kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Kita lihat, siapa yang tidak tahu sahabat Umar ibn Khattab, seorang khalifah yang kedua, yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW masih hidup, sudah dijamin surga. Ketika sepeninggal Rasulullah SAW, maka beliau ini datang kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman, bertanya kepada beliau, apakah saya termasuk orang munafik? Karena beliau sangat takut jangan-jangan apa-apa yang disebutkan dari kelompok orang munafik itu termasuk Umar. Kan gitu. Jadi sahabat Umar takut jangan-jangan dia ini yang disebutkan oleh Rasulullah ini loh munafik, A, B, C, D munafik, kepada sahabat Hudzaifah. Ternyata alhamdulillah ketika sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman, ternyata memang apa? Sahabat Umar ibn Khattab bukan termasuk orang munafik. Para jamaah, kita lihat, sahabat Umar saja yang dijamin surga. Khalifah yang kedua, orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, masih takut munafik. Apalagi kulolan jenengan sedaya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya harus lebih takut dengan sifat munafik. Ya, meskipun memang munafik itu ada dua, nifak a'mali dan nifak i'tiqadi. Nifak yang sifatnya i'tiqad, keyakinan, dan itulah orang-orang munafik yang asli yang ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan keislaman, menampakkan amal soleh, tapi hatinya ingkar kepada Islam. Maka kita lihat orang-orang munafik ibadahnya hanya untuk tujuannya riya, tujuannya untuk dilihat orang, tujuannya supaya dipuji orang. Buktinya apa? Ketika mereka melaksanakan sholat hanya yang dilihat oleh manusia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mereka sholat, sholatnya males. Yuraunan nas, tujuannya untuk dilihat manusia. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya inna athqala sholati alal munafik, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Karena waktu itu nggak ada lampu, nggak ada penerangan, sehingga apa? Gelap. Kalau datang ke masjid nggak ada orang yang tahu, berangkatnya nggak ada yang tahu, pulangnya nggak ada yang tahu, mereka nggak datang. Tapi ketika sholatnya yang dilihat manusia, zuhur padang, cerah, asar cerah, maghrib masih agak lumayan, mereka datang. Tapi ketika sudah gelap, petang, nggak ada lampu, mereka nggak datang. Karena memang ibadah mereka apa? Supaya dipuji manusia, dilihat manusia, bukan karena lillah. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus lebih takut kepada sifat munafik. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan di antara sifat munafik, dan ini termasuk nifak amali, ya, dan kadang kita masih terjangkiti sifat ini. Yaitu apa? Mengamalkan sebagian dari sifatnya orang munafik, tapi tetap keimanannya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak keluar dari Islam. Tapi kadang amal-amal kita ini, ya, menjerumuskan kita kepada sifat atau label orang munafik amal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqal arba'un man kunna fihi kana munafiqan au kana fihi khoslatun min arba'atin kanat fihi khoslatun minan nifaq. Subhanallah. Arba'un, ada 4 perkara, man kunna fihi kana munafiqan,
siapa orang yang ada pada dirinya 4 perkara ini, maka dialah orang munafik murni. Maksudnya sifat munafik amali. Au kanat fihi khoslatun min arba'ah, atau bisa jadi mungkin 4 ini enggak terkumpul pada diri seseorang, tapi hanya 1. Lah ini maka dia telah mendapatkan bagian dari apa? Sifat munafik. Hatta yada'aha, sampai ini harus ditinggalkan. Jika 4 ini masih ada, kita masih terkategorikan kita melakukan atau kita tersifati munafik amali. Apa itu? Idza haddasa kadzabah. Menawi tiyang niku berbicara, senengane goro. Niki bagi para penjual ya di pasar ini angel niki. Gak goro niki. Kata-katanya goro nggih. Yu. Kulaane piro iki yu? Kulaane 3.000. Ning sapa dinyang 3.500 gak oleh. Padahal kulaane pinten? 2.500 ya. Maka para jamaah, seseorang yang pada dirinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka mudah sekali untuk berdusta. Makanya sering Rasulullah mengkaitkan seseorang itu agar tidak banyak melakukan maksiat, agar dia itu ingat hari akhir. Ingat hari akhir. Hari akhir mulai dari kita dari kubur sampai terus sampai apakah kita min ahlin nar atau min ahlil jannah? Apakah kita termasuk orang ahli surga atau neraka? Dengan banyak-banyak apa istilahnya kejadian yang dialaminya nanti. Makanya sering Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu apa? Memuliakan tamunya. Dan seterusnya. Maka memang biasanya orang yang mudah berdusta itu karena tadi niku ndak takut akhirat. Kalau bahasa kita nggak takut dosa. Oh, apa dosa? Dudu te kloso. Ngoten nih. Diguyoni ngoten, dudu ada kloso. Nah, itu pilih minta. Jadi kita lihat para jamaah ketika dia berbicara banyak berdusta. Bisa masuk di dalamnya adalah ketika dia SMS-an goroi. Ketika ditelepon, "Hah, di mana antum?" "Oh, ana di Pandaan," padahal lagi gempol. Ya. Ya kalau bilang saya perjalanan ke Pandaan, bagus, cocok. Antum di mana sekarang? Saya di Gempol, padahal di Pandaan. Kan berdusta itu. Atau mungkin SMS-an atau WA-an dan seterusnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mempunyai sifat tidak suka berdusta ini memang berat. Tapi itulah kewajiban. Itulah kewajiban kita. Maka saya mengajak pribadi saya sendiri dan jenengan semua, mari kita berusaha untuk hati-hati ketika berbicara. Ma yalfidhu min qaulin illa alaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari lisan kita kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat. Maka ketika ini kita hadirkan pada diri kita para jamaah, insya Allah nggak akan mudah ngoroi wong atau ngoroi dirinya sendiri atau ngoroi bojone dan yang lain-lainnya. Oke. Kadang orang itu subhanallah kepada orang nggak mau ngoroi, tapi nang bojone ngoroi kadang. Ada, angkat tangan yang mana ini? Mas, kok lambat mas? Degi pundi mas? Waduh, macet dek, padahal mampir tuku bakso. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Maka mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang pertama. Jika seseorang mempunyai sifat satu ini, berarti dia telah mempunyai satu khoslah, satu sifat dari sifat orang munafik. Sampai dia meninggalkan. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa,
dan apabila dia berjanji menyelisihi. Nah, ini zaman sekarang itu zaman orang gampang ngobrol janji. Bahkan sering banyak membawa nama Allah untuk berjanji, tapi nonsen kata orangnya ya. Seringnya diselisihi janjinya. Makanya para jamaah, kita berusaha ketika kita janji bilang insya Allah, tapi insya Allahnya yang asli ya, orang Arab ya, jangan orang Indonesia. Paham maksudnya? Sampai ada anak-anak bilang kalau insya Allah orang Arab, jangan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau insya Allah itu apa? Insya Allah datang apa insya Allah nggak datang? Nggak datang. Tujuannya apa? Untuk menghindar. Insya Allah, tapi menghindar. Nah, ini para jamaah. Apalagi kalau seandainya kita berjanji, jangan sampai mudah untuk membawa nama Allah. Sekiranya kita memang ada harapan untuk datang, insya Allah, itu betul. Kalau memang nggak ada kepingin atau nggak ada harapan untuk nggak datang, jangan bilang insya Allah datang. Bilang apa? Nggak datang. Insya Allah nggak datang, gitu aja. Jangan insya Allah datang, padahal niatnya nggak datang. Ya, diundang, insya Allah datang, padahal niatnya nggak datang. Seharusnya apa? Insya Allah aku nggak bisa datang, gitu. Sekarang enggak, tujuannya dia nggak datang, tapi bilang insya Allah, padahal niatnya mau tenduki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita berhati-hati ketika berjanji. Janji apapun, termasuk ngapunten yang banyak diselisih adalah janji bayar hutang. Janji bayar hutang. Makanya orang yang punya hutang itu hidupnya nggak tenang. Kalau malam suka tidur, kalau siang malu ketemu orang yang menghutangi. Dan biasanya orang yang berhutang itu seringnya berdusta. Insya Allah hari Minggu, insya Allah. Mungkin memang ada harapan uangnya cair, insya Allah hari Minggu. Delala Minggu datang cair, ada urusan lain, sehingga uangnya dibuat untuk yang lain, sehingga tidak bayar hutang dulu. Padahal para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dihadapkan kepada kita masalah antara bayar hutang misalkan dengan sesuatu yang sifatnya hanya sunnah, maka yang harus kita dahulukan adalah bayar hutang, karena bayar hutang itu adalah wajib. Sedangkan yang tadi sifatnya sunnah itu kan hanya tambahan. Makanya kalau kita memang punya hutang, kemudian kita ingin sodako, kita dahulukan bayar hutang dulu, kemudian sodako kalau ada kelebihan. Kecuali jika punya hutang dan memang ada uang untuk bayar nutupnya, dan kita ingin sodako, monggo. Tapi ketika tidak, maka kita dahulukan yang wajib dulu, yaitu bayar hutang dulu, kemudian kita beramal yang lain. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di antara sifat munafik adalah mudah dia itu mengingkari janji. Kemudian yang selanjutnya, wa idza ahadza ghadara. Apa itu? Apabila dia dipercaya, dikasih amanah, dia khianat. Nah, inilah poin kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang diberi amanah jabatan, diberi amanah hal-hal di dalam kekuasaan, tapi dia justru malah ngapunten mengkhianati rakyat, mengkhianati uang negara katanya. Ini kan bahaya. Makanya di poin selanjutnya akan nanti memang banyak muncul orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Dia bukan ahli sebenarnya, hanya pintar ngomong. Diangkat menjadi pemimpin, ya akhirnya yang terjadi seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang dia ini diberi amanah, dia khianat, ini termasuk sifatnya munafik. Maka mari kita jaga amanah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan yang keempat di antara sifat munafik, wa idza khosoma fajaroh, yaitu ketika dia itu berdebat, dia ini curang. Ketika dia berdebat, dia ini curang. Ini 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kalau hadis yang lain biasanya hanya 3. Ayatul munafik salasa kan itu.
Termasuk diantaranya tadi itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya justru orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Maka banyak, termasuk ustaz-ustaz kita sekarang, di antara ciri orang munafik sekarang adalah orang yang masuk dalam kategori jil. Jil, paham jil? Jaringan iblis, laknatullah. Jaringan Islam, iya. Iya kan? Pakaiannya Islam. Isinya apa? Islam apa? Jauhkan dari Islam? Hah? Menjauhkan dari Islam. Maka harus hati-hati dengan jil itu. Jaringan iblis laknatullah ya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik itu lebih berbahaya. Mereka ngakunya bawa Islam, mereka ngakunya mendakwakan Islam, tapi lihat mengobok-obok ajaran Islam ya. Mengobok-obok ajaran Islam. Katanya jilbab itu tradisi Arab. Ya. Bukan apa? Syariat Islam. Kemudian apalagi? Semua agama sama dan orang-orang yang memeluk agama nanti semua akan masuk surga. Nah ini naudzubillah min dzalik. Maka ini berbahaya. Berbahaya. Sekali lagi kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para asatidzah kita. Para asatidzah kita bilang itu di antara tanda-tanda mereka. Hati-hati dengan orang jil itu. Mendakwakan Islam, ngaku Islam, bajunya Islam, tapi intinya apa? Ingin menjauhkan dari Islam, ingin mengobok-obok ajaran Islam. Kita harus hati-hati dengan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Pas ini dengan orang-orang jil nih. Orang-orang munafik yang laki-laki dan munafik yang perempuan, ba'duhum min ba'd, sebagian dari mereka ya dengan sebagian yang lain adalah sama. Apa misinya? Ya'muruna bil munkar, mengajak kepada yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah kepada berbuat yang ma'ruf. Kita lihat dakwanya seolah-olah baik, tapi isinya ngajak kemana Pak? Ke mungkar. Apa intinya? Gak usah jilbaban, wedok-wedok itu orang Arab. Nggak usah jilbaban. Kan itu intinya. Mereka bilang apa? Jilbab adalah tradisi Arab. Tradisi, berarti tradisi boleh dipakai, boleh enggak. Maka nggak heran ada orang yang gelarnya profesor, doktor, anaknya nggak jilbaban ya. Nggak perlu saya sebutkan. Coba contoh itu aja. Contoh. Lah secara tidak langsung apa? Ya'muruna bil munkar, mengajak kepada yang mungkar. Apa? Agar nggak pakai jilbab. Dan mencegah yang ma'ruf. Maksudnya apa? Jilbaban itu kayak orang Arab, jenggotan kayak orang Arab. Celana cingkrang kayak orang Arab, kan gitu akhirnya. Menyuruh yang mungkar. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang kafir kan jelas. Jadi tiang Jawa terang prakosong ya. Jelas sudah memang orang kafir. Lah ini kan ngakunya muslim, bajunya muslim, KTP-nya muslim, ngajarnya di IAIN, ya, berdakwahnya juga di kaum muslimin, tapi intinya apa? Menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menggandengkan orang munafik itu dengan orang kafir. Bahkan orang kafir itu, orang munafik itu lebih bahaya dan lebih berat siksanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.
Lebih khusus Allah menyebutkan dalam An-Nisa 145, innal munafikina fi dzarkil asfari minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di tingkatan yang paling rendah, paling bawah di neraka. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Nabi pun berpesan, kita itu harus hati-hati dengan orang munafik karena rayuannya itu luar biasa, omongannya itu fasih. Kalau orang bilang omongnya kuat omongnya. Bahkan ahli bahasa dan mungkin banyak bicaranya. Tapi ujung-ujungnya adalah tadi. Makanya Nabi memperingatkan kita. Nabi menyebutkan dalam hadis Umar ibn Khattab, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Subhanallah. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti yang akan menimpa umatku, apa yang ditakuti oleh Nabi dan yang paling takuti, kullu munafikin alimul lisan. Tiap-tiap orang munafik yang fasih ngomongnya, yang fasih bicaranya, yang banyak pembicaraannya atau pandai bicara. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat orang-orang jil. Tidak hanya di televisi, Pak. Sampai punya kalau dulu di Jawa Pos namanya apa? Kolom utan kayu, kajian utan kayu. Luar biasa mereka. Maka kita harus hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan, yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudhillin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kata Umar bin Khattab, yahdimu zulatul alim, yang akan menghancurkan Islam itu adalah diantaranya zulatul alim, orang alim yang keliru. Jadi orang yang berilmu yang melenceng, ini akan bisa menghancurkan umat Islam. Kiai, profesor, doktor keliru. Ya. Yang dilihat profesornya, doktornya, akhirnya, kan profesor orang pintar, pasti baik ini, bener ini, kita ikutilah, kan gitu. Kalau orang-orang bodoh ngajak yang seperti itu kan nggak digubris toh, orang bodoh. Tapi yang bilang itu profesor, dokter, bahkan punya kitab Al-Misbah ya, dan yang lain-lainnya. Tapi ketika ajakannya seperti itu kan bahaya. Atau sekelas yang lainnya. Ya misalkan yang sering muncul ya, kayak Ulil Absor Abdalang ya. Ini kan juga luar biasa, banyak omongnya ya. Nah, orang yang alim, orang yang punya ilmu kemudian keliru, ini juga bisa menghancurkan Islam. Kemudian yang selanjutnya, wajidalul munafik bil kitab, itu orang munafik yang membantah dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah wahmul a'immatil mudhillin, kata mutiara pemimpin yang menyesatkan, pemimpin yang menyesatkan. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, para ulama kita berpesan, termasuk Syekh Hatim bin Arif bin Nasir menyebutkan, sesungguhnya bahaya bergaul dengan orang munafik itu lebih besar daripada bergaul dengan orang-orang kafir. Maka bahaya bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, atau orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Kadang ada kan sekarang banyak orang yang pemikirannya sama, mendukung pemikiran mereka. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa punya benteng
termasuk kita membentengi diri dengan apa? Mari kita berusaha berilmu dan berusaha menolak ajakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita senantiasa duduk bersama orang-orang alim. Agar kita apa? Agama kita selamat, kemudian ilmu kita pun selamat, dan kita juga insya Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan oleh Allah. Jangan coba-coba ingin ngaji, ingin mencari ilmu dari orang-orang munafik atau orang-orang yang pemahamannya tidak jelas, karena itu berbahaya. Karena apa? Al-qalbu dha'ifun, hati ini lemah, tapi subhat itu keras, cepat menyambar. Mungkin niatnya kita pertama, oh kita ingin tahu dakwanya gimana sih, apa ngajinya. Pertama seperti itu. Tapi ketika kita kena subhat, akhirnya apa yang terjadi? Bisa kita katut atau bisa kita kena virusnya. Kena virus orang-orang yang tadi itu. Termasuk virusnya orang-orang munafik. Maka kita berusaha, kalau kita tidak mempunyai ilmu atau kita tidak ada niatan untuk mendebat mereka, kita nggak perlu baca buku mereka. Kita nggak perlu untuk bermajelis kepada majelis mereka. Itu pesan para ulama. Karena hati ini lemah, subhat itu kuat menyambar. Karena apa? Manusia senantiasa ketika terkena subhat, akhirnya bisa apa? Katut, ikut. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita memang mampu, ada orang yang mempunyai pemikiran yang tadi ikut-ikutan, yang seperti di atas, kita dakwai. Ungkapan semua agama sama, semua orang akan masuk surga, tidak jelas itu. Harus kita luruskan. Karena itu juga diantara propaganda mereka. Katanya semua agama sama, semua orang akan masuk surga. Ini bahaya. Apa fungsi ayat innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah? Apa fungsi ayat inna dina indallahil Islam? Apa fungsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma yasma'u bi min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyun wala yu'min bima ursiltu bi illa min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar dari orang Yahudi, orang Nasoro, aku diutus, dia gak beriman kepadaku, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu, pasti dia akan masuk neraka. Apa fungsi hadis ini? Ketika mereka mengatakan semua agama sama, semua orang akan bisa masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Adzan rumiyin. Baik, kita tambah ke insya Allah 3 poin, setelah itu kita tanya jawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang munafik, Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan seperti kambing yang bingung. Seperti kambing yang bingung. Dan kalau kita lihat orang-orang jilbun, mereka itu ikut siapa yang ngasih uang. Yang ngasih uang ke sana ya ke sana. Ngasih uang ke sana ya ke sana. Seperti kambing yang bingung. Dan Nabi pernah menyebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan mathalul munafik, perumpamaan orang munafik, kama salisatil ba'irah bainal ghanamain. Seperti apa? Seperti kambing yang bingung di antara 2 kambing. Ta'iru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah. Ya, terkadang ikut kambing yang ini, terkadang ikut kambing yang lain. Itu orang munafik. Kalau dikasih uang, uangnya bilang ngidul, ngaler. Ayo berikan fatwa A, fatwa B. Tergantung apa? Pesanan. Bingung dia. Dia hanya nurut dengan apa? Kambingnya, ya, kambing lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga pernah memberi perumpamaan. Kalau seandainya ada orang munafik yang ahli ibadah, sampai termasuk baca Quran misalkan, Nabi pernah menyebutkan,
Mathalul munafik, dan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia baca Quran. Orang munafik baca Quran. Mathalur roihanah, seperti buah roihanah. Jangan jenenge tiyang nggih roihanah nggih. Makanya kalau tiyang namanya roihanah, bukan roihan loh nggih, roihanah. Apa itu? Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya wangi, Pak. Baunya wangi soalnya dia ngaji, Pak. Suaranya bagus. Lantunannya Quran. Baunya wangi. Wa ta'muha murrun, tapi sayang, rasanya pahit. Apa kalau orang Jawa bilang? Baunya wangi, rasanya pahit. Mungkin hampir-hampir kayak kemangi ngoten mbek kan nggih. Enggak persis tapi nggih, baunya wangi, tapi kalau dimakan pahit. Itu orang munafik ketika baca Quran. Wa matsalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan adapun orang munafik yang tidak membaca Quran, kama salil handzolah, itu seperti buah handzolah. Buah handzolah itu apa sih ciri-cirinya? Laisa laharihun, dia itu enggak punya bau, enggak ada baunya. Terus ya, wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Orang Jawa mungkin bilang napa nggih, sebangsa paham labu, Pak, labu. Labu. Punya bau enggak? Enggak kan? Rasanya gimana? Pahit. Itu orang munafik. Maka tentu kita harus hati-hati. Maka orang-orang munafik meskipun ahli Quran, maka seperti tadi itu, memang baunya bagus. Soalnya memang yang dibacakan Quran, Pak, tapi hakikatnya apa? Pahit dia itu. Pahit. Paling akhir, kisah yang menarik. Kisah yang menarik. Bumi Allah pun nggak suka dengan orang munafik. Dalam hadis yang panjang yang disebutkan oleh Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik pernah menceritakan para jamaah. Kata beliau, di antara kami itu ada orang dari Bani Nazar. Bani Nazar, ya. Dia ini orang yang suka membaca Al-Baqarah, Pak. Juga membaca surat Al-Imran. Bahkan dia itu penulis wahyu, Pak. Penulis wahyu. Tapi sayang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu kemudian melarikan diri dan bergabung dengan orang ahli kitab. Alias apa? Keluar dari Islam. Bahkan menyanjung orang ahli kitab. Sehingga apa? Mereka berkata, ini orang pernah menjadi penulis wahyu Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kagum dengan mereka. Tapi apa yang terjadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Musibah menimpa mereka. Termasuk Allah menimpakan musibah kepada orang tadi. Ternyata ketika orang-orang ahli kitab, Pak, menggali kuburan karena ingin dipendam, maka mayat orang yang Bani Nazar tadi yang suka membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan bahkan menulis wahyu, cuma dia itu kemudian lari dari Rasulullah dan bergabung dengan orang ahli kitab dan menyanjung ahli kitab. Ketika dikubur, Pak, setelah orang ahli kitab pergi, maka jasadnya keluar lagi. Maka orang ahli kitab pun melihat jasadnya keluar, dikubur lagi, menggali lagi, Pak. Ditinggal, keluar lagi. Sampai 3 kali yang terjadi. Sehingga ketika 3 kali sudah terjadi, orang ahli kitab bilang apa? Sudah, kita biarkan saja orang ini meninggal seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebutkan oleh Imam Muslim, ya, tentang masalah ini. Apa? Bumi Allah memuntahkan kembali orang yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang di sini termasuk kaum muslimin tidak mempunyai sifat-sifat munafik. Dan mudah-mudahan orang yang mempunyai sifat munafik i'tiqad dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah apa yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi saya, menjadi nasihat untuk saya pribadi dan untuk jenengan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya mungkin kita buka
tanya jawab Nawawi ada yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal orang gemuk itu enggak tercela loh. Yang bikin gemuk itu siapa sih, Pak? Yang bikin gemuk siapa? Yang bikin gemuk siapa? Allah kan? Allah yang bikin gemuk. Jangan kan pernah pesan, ya Allah gemukkan aku ya Allah, pernah pesan gitu? Kadang iya, kadang enggak kan? Kita makan saja tapi akhirnya gemuk kan? Tapi enggak mesti orang yang banyak makan gemuk. Nah, cuma di sini tadi kita sebutkan, Nabi menyebutkan di antara cirinya, bukan berarti orang yang gemuk pasti jelek, enggak. Banyak orang-orang gemuk yang baik-baik juga banyak. Para asatidzah kita banyak gemuk juga. Masa jelek? Enggak. Jadi bukan berarti orang yang gemuk itu jelek, enggak. Cuma biasanya orang yang gemuk itu biasanya satu, kalau kita amati baunya enggak enak. Sering banyak lemak itu baunya enggak enak, makanya harus hati-hati dengan kegemukan. Kedua, rentang banyak penyakit, nggih. Tapi enggak semuanya, cuma rata-rata seperti itu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita berusaha dengan kegemukan kita pun kita bersyukur. Masa kita nggak bersyukur? Ya Allah, masa aku gemuk ya Allah? Ya, bersyukur saja, tapi dengan berusaha. Kalau ingin diet, ingin menjadi langsing ya monggo. Dengan usaha apa? Banyak puasa misalkan. Tapi ada juga yang ahli puasa gemuk juga. Ada. Ya kan? Kita nggak bisa memilih, cuma kita kan hanya berusaha. Tapi di sini tadi disebutkan wallahu a'lam bishawab, bukan berarti orang yang gemuk itu jelek, enggak. Cuma ciri yang tadi itu di antara sifatnya apa? Gemuk. Baik. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Biasanya orang yang gemuk itu banyak makan. Kalau orang yang nggak punya ilmu, maka bahaya. Bahayanya apa? Itu banyak mematikan hati. Banyak mematikan hati. Orang yang banyak makan itu mudah hatinya apa? Akan tertutupi dengan kebaikan. Kecuali dengan orang yang punya ilmu. Makanya dalam Islam itu tidak boleh banyak makan, banyak tidur, banyak ngomong. Tapi bagi yang mempunyai ilmu maka tidak masalah. Banyak ngomong, berdakwah terus, ngomong terus. Ya. Banyak makan mungkin ya karena kebutuhannya berat, kerjanya keras, monggo. Tapi biasanya orang yang banyak makan itu akan bikin gemuk memang, tapi nggak semuanya. Maka harus kita berusaha hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, bukan berarti orang yang gemuk itu jelek. Enggak, bahkan ganteng juga ada loh. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Islam itu kita harus mengenal namanya sifat al-wala wal bara. Wala itu dari kata-kata wali, dekat, cinta, sayang. Kepada siapa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang amal soleh. Iya. Kita harus mencintai mereka, dekat dengan mereka, mendoakan mereka. Iya. Bara dari kata-kata baro'ah, berlepas diri, menjauh, tidak mendekat. Kepada siapa? Orang kafir secara umum. Iya kan? Taib. Orang munafik, apakah kita harus wala dan barok? Iya. Di mana sikap kita? Apa wala apa barok? Orang munafik barok. Baroknya bagaimana? Ya kita nggak mendekat dengan mereka, nggak bermajelis dengan mereka, tidak menyanjung mereka. Kenapa? Karena itu akidah kita. Orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Misalkan lama Buddha bihakin illallah. Kita tidak menyembah kecuali kepada sesembahan yang hak, yang benar, yaitu Allah. Berarti kita harus menyelisihi, mengingkari sesembahan-sembahan selain Allah. Makanya dalam la ilaha illallah itu ada dua rukun. An-nafyu wal isbat. La ilaha, nafyu, meniadakan, tidak ada Tuhan. Illallah, dan menetapkan bahwasanya Allah itulah sesembahan yang hak. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, sudikah dia senang dengan orang yang mengatakan semua agama sama? Sudi enggak? Enggak sudi. Keharusan dia apa? Mengatakan enggak suka, enggak senang dengan agama selain Allah. Karena agama yang diridhoi hanya Allah. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Maka kita harus barok kepada orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik apa? Dakwahnya seperti itu. Ya kan?
bukan kepada dakwah yang benar. Maka sikap kita harus barok. Kalau seandainya kita dianggap salah, tidak masalah. Anggapan mereka, tapi di hadapan Allah insya Allah betul. Tapi kalau kita hanya muamalah biasa tidak masalah. Tapi sikap hati kita harus barok kepada orang munafik. Nggak suka dengan akhlak mereka, nggak suka dengan sifat mereka. Seperti halnya Rasulullah SAW kan juga seperti itu. Para sahabat juga seperti itu. Nggak suka dengan sifat munafik. Makanya tadi kita sebutkan, Umar saja takut terkena sifat munafik. Umar, masa kita nggak takut? Kok malah senang dengan orang munafik? Ya kan ngoten? Ya salah, keliru. Kalau kita harus berwala kepada orang munafik, kepada orang munafik iya. Kita harus barok, berlepas diri kepada mereka, nggak menyukai mereka. Tapi kita tetap bermuamalah dengan baik, kita mendoakan mereka. Tapi hati kita nggak senang dengan perbuatan mereka. Karena apa? Ini menyelisih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah konsekuensi itu. Maka kita nggak boleh sayang-sayangan kepada orang munafik. Kita mendoakan iya, tapi jangan sayang-sayang. Bagus itu zeni waksana. Jangan, nggak boleh, karena munafik. Nah, kita mengukurnya dari mana? Ucapan dia. Karena yang dilihat dalam Islam itu zahirnya nampak kan. Kalau masalah batin hanya Allah yang tahu kan. Tapi dia zahirnya jelas-jelas mengatakan A, B, C, D, E. Itu kan indikasi kemana? Munafik. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Gimana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah bin Baz menyebutkan bahwasanya orang Syiah itu laisa min ahlil Islam, bukan termasuk orang Islam. Satu. Kalau orang Syiah di Indonesia mengaku Islam berarti dia munafik. Tapi aslinya dia itu bukan Islam. Buktinya syahadatnya beda. Rukun iman, rukun Islam beda. Al-Qur'annya beda. Dan malaikat Jibril katanya salah menyampaikan wahyu. Jadi dari segi usul saja sudah berbeda. Makanya Rafidhah Syiah itu bukan Islam. Tapi kalau mereka ngaku Islam, maka itulah munafik. Oh ngaku kan? Ngaku dia, aku ini Islam. Ya, tapi kamu munafik artinya. Oh, ngaku Islam tapi apa? Mengingkari ajaran Islam. Padahal hakikatnya apa? Bukan Islam. Tapi apa? Ya di luar Islam. Di luar Islam. Itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena melihat dari usul-usul mereka. Meskipun sholat mereka kayaknya hampir sama, tapi nggak sama. Meskipun nikahnya mereka hampir sama, tapi nggak sama. Syahadatnya juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka juga harus hati-hati dengan yang kedua itu. Apa? Rafidhah itu. Syiah itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh nggih. Jil itu kenapa bisa kuat? Karena ada uang dari mana? Luar negeri, dibiayai. Memang tujuannya apa? Menghancurkan Islam dengan orang Islam. Dikasih uang tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kalau mereka mau menghancurkan Islam dengan terang-terangan, di Indonesia nggak bisa misalkan gitu. Maka melalui orang Indonesia yang apa? Yang dia ini senang duit, mau menjual agama. Kalau zaman penjajah dulu namanya apa niku? Tiang Jawa sing seneng mbek londo, musuhi tiang Jawa. Napa namanya itu? Supe nggih. Kan ada orang Jawa tapi seneng ambil londo, musuh itu yang Jawa, nggak mau berjuang, ya. Karena apa? Dikasih fulus, dikasih fulus. Makanya orang bilang dengan fulus semuanya mulus, kan gitu. Mulus akhirnya ya seperti itu. Jadi orang kecil itu dapat dana, dibiayai dan tujuannya memang untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wallahu a'lam bishawab. Buktinya ya banyak karena ajarannya seperti itu. Kenapa bilang seperti itu? Karena mereka terang-terangan seperti itu. Maka kita bukan menghibah mereka, tidak masalah. Jadi orang yang mendakwakan kejelekan dan terang-terangan bahkan merusak Islam, boleh kita omong, boleh kita bicarakan. Tujuannya apa? Agar kita waspada dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Tapi karena dia itu jahil, Nggih. itu
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah al-udhr bil jahil, jadi udhr karena jahil tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kewajiban dia harus mencari ilmu tentang ilmu agama itu. Mungkin dia itu nggak ngerti ngaji sehingga dia sekolah di tempat tertentu misalkan, nggak punya basic agama, dia tertarik. Ya karena memang dia nggak paham, maka insya Allah dimaafkan. Tapi di sisi lain dia harus belajar agama. Dia harus belajar agama, nggak boleh nggak belajar agama karena itu kewajiban. Maka bagi orang awam insya Allah Subhanahu wa taala tidak masalah. Yang penting dia berusaha mempelajari agamanya dengan benar, dengan tujuan apa? Untuk membentengi diri dari subhat-subhat, kemudian juga apa? Dari hal-hal yang itu bisa menjerumuskan dia keluar dari Islam. Karena banyak umat Islam yang sudah merasa aman, saya kan sudah Islam, orang tua sudah Islam, insya Allah saya Islam. Tapi kadang mereka nggak mau mencari ilmu yang masalah apa? Hal-hal yang membatalkan Islam. Ada hal-hal yang membatalkan Islam, misalkan sholat juga, puasa juga, iya, kedukun iya. Sholat iya, puasa juga iya, pakai jimat iya. Itu kan bahaya. Maka perlu memang umat Islam itu untuk senantiasa ngaji dan ngaji. Tentu masing-masing kita berbeda-beda tingkatannya. Apa? Ya tahapan-tahapannya bagaimana? Tentu orang yang awam dengan orang yang sudah sering ngaji kan berbeda. Maka kita nggak bisa menghukumi secara langsung dia salah dan seterusnya. Kita lihat kasus dulu. Maka wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan dia termasuk orang yang diberi uzur karena kejahilan, tapi dia tetap harus berusaha untuk ngaji. Kalau nggak ngaji berdosa. Karena apa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mengaji, mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Apalagi ngaji yang sifatnya fardu ain, yang itu untuk kebutuhan dia sehari-hari, untuk keimanan dia, itu wajib untuk dia ilmui. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita tidak ada niatan untuk menyinggung perasaan siapapun di sini. Kita hanya berusaha untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh para ulama kita, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita sampaikan menjadi pengingat, menjadi warning kehati-hatian kita dengan sifat-sifat munafik dan orang-orang munafik. Oleh karena itu, monggo kita senantiasa mohon kepada Allah agar hidup kita dihiasi dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan sunnah, dan dijauhkan dari sifat-sifat munafik dan amalan-amalan orang munafik. Demikian para jamaah, yang benar semua dari Allah, yang salah, yang keliru itu murni dari saya yang bodoh dan dari godaan setan, dan saya istighfar kepada Allah dan terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan monggo ditutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.